Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Nah, jadi untuk video kali ini kita akan lanjut lagi membahas i'rab kitab Fathul Qorib. Jadi banyak ya yang minta kepada saya untuk segera meneruskan fasal yang ini, meneruskan bab yang ini. Karena mungkin kebutuhan mereka itu untuk ujian saja. Tahu nggak? Jangan dibuat untuk ujian saja. Tapi ketika tidak ujian ya tolonglah dipelajari gitu. Jadi pertama yang minta kepada saya itu untuk melanjutkan, bukan melanjutkan sih, tapi segera bikin i'rab yang Kitabul Ahkamil Haji. Itu belum saya realisasi. Kemudian ada yang request untuk melanjutkan yang Kitabul Ahkamil Buyu, ya. Sampai video ini saya bikin yang Kitabul Ahkamil Buyu itu baru 8 video. Kemudian ada yang minta untuk membahas atau melanjutkan yang Kitabul Ahkami Zakat. Ini nanti saya bikinkan. Kemudian yang terbaru itu meminta saya untuk segera bikin i'rab fasal seputar gosop. Jadi banyak sekali request yang masuk di musim-musim ujian seperti ini ya. Jadi saya juga bingung ini saya yang dahulukan itu yang mana gitu. Jadi mohon bersabar ya. Nah, jadi yang akan saya penuhi permintaan kalian itu yang zakat dulu ini ya. Jadi nanti baru ke fasal-fasal yang lain. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas i'rab Fathul Qorib yang Kitabul Ahkami Zakat. Sekarang masuk ke bagian yang keempat kalau nggak salah ya. Jadi langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sairi sholihin wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa syaraitu wujubiha ataupun syarat wajib zakat yang terdapat pada hewan ternak. Itu sitatu asya'a, ada 6 syarat atau 6 hal. Wa fi ba'di nusahil matni, di sebagian redaksi matan itu pakai situ khisolin. Jadi wasyaro itu wujubiha situ khisolin, bukan sitatu asya'a ya di sebagian redaksi. Nah, sitatu asya'a ini yang pertama al-islamu, beragama Islam. Fala tajibu ala kafirin asliyin, sehingga manakala syarat pertama itu orangnya itu harus beragama Islam, maka zakat ini atau zakat hewan ternak tidak diwajibkan bagi orang kafir yang asli, yang sejak kecil lahir perocot itu dia kafir. Wa amal murtabunah, adapun orang murtad bagaimana? Fasohihu annama lahu mauqufun. Maka untuk orang yang murtad itu menurut kaul yang sahih hartanya itu mauquf, dihentikan dulu. Bukan diwakafkan loh ya, tapi mauquf di sini diberhentikan dulu, ditahan. Fa'in ada ilat islami, manakala orang murtad tadi itu kembali lagi masuk agama Islam, wajibat alaihi, maka wajib baginya membayar zakat al-mawashi, zakat hewan ternak ini. Wa illa fala, manakala dia tidak mau kembali masuk Islam, nggak mau balik, ya fala, maka zakat ini tidak wajib. Tuh. Nah, untuk terjemahannya kurang lebihnya seperti itu. Sekarang kita masuk ke analisis. Wa syaraitu wujubiha, wawnya waw istinaf. Syaraitu wujubiha menjadi mubtada. Dibaca rafa, tanda rafanya dhammah pada mudhof, pada syaraitu. Di sini berupa idhofah ya. Syaraitu sebagai mudhof, wujubi sebagai mudhof ilah pertama, ha sebagai mudhof ilah yang kedua. Syaraitu itu merupakan jamak dari syaritoh. Syaritoh jamaknya syarait. Kalau syartun jamaknya syurutun. Redaksi ini itu ada di kitab Hasyi Al-Bajuri. Syaritoh itu syarait, kalau syartun syurutun. Sedangkan wujub itu merupakan masdar dari wajaba yajibu ya. Kemudian untuk ha itu isim domir yang fi mahalli jarin di sini ya. Itu kalau yang saya sampaikan biasanya. Dan ini juga pernah saya sampaikan di beberapa video saya. Kalau kalian perhatikan i'rab ya, i'rab perkata yang ada di kitab-kitab, itu yang menjadi mubtada itu ya mudhofnya saja. Kalau yang mudhof ilaih itu enggak ya. Tapi kalau saya itu saya jadikan semua mudhof ilaih itu satu paket menjadi mubtada. Tapi yang ditandai rafa itu yang mudhofnya gitu. Itu kalau versi saya ya. Selanjutnya sitatu asya'a menjadi khobar dari wasyara itu wujubiha. Atau kalau misalkan kalian nggak memasukkan wawunya juga nggak masalah. Khobar dari syara itu wujubiha.
Ya, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah pada mudhof. Nah, ini juga sama yang saya jadikan khobar itu ya mudhof sama mudhof ilaihnya gitu. Nah, gitu di sini berupa idhofah ya, status sebagai mudhof dan juga ini juga sebagai adat, asya'a sebagai mudhof ilaih dan juga sekaligus sebagai ma'dud. Sitatu itu isim yang menunjukkan bilangan atau adat, asya'a itu ma'dud yang di sini berupa jamak ya, jamak taksir dari syai'un dan di sini berupa isim ghair munsharif. Untuk manik munsharifnya adalah alif ta'nis. Sebagaimana bait alfiyah wa alifut ta'nisi mutlaqan mana sarfa ladhi hawahu kaifama waqa. Nah, gitu sehingga di sini tanda jernya asya'a itu menggunakan fathah. Ya, karena asya'a ini tidak kemasukan al dan tidak dimudhofkan. Alias dia menjadi mudhof ilaih terakhir. Selanjutnya wa fi ba'di nusahil matni. Wawnya waw isti'naf fi ba'di nusahil matni menjadi khabar muqaddam yang berupa jar majrur. Ya. Khabar muqaddam, sedangkan lafaz selanjutnya situ khisalin menjadi mubtada muakhar. Yang ini juga berupa idhofah, situ sebagai mudhof yang juga sebagai adat juga, khisalin sebagai mudhof ilaih yang juga sebagai ma'dud. Situ khisalin, tidak sitatu ya, tapi situ tidak ada tak marbutohnya. Sebab ma'dudnya yang khisalin itu kan jamak dari khoslah. Khoslah itu mu'annas. Nah, kalau ma'dudnya mu'annas berarti adatnya mudzakkar, situ enggak ada tambahan tak marbutoh gitu ya. Selanjutnya al-islamu. Al-islamu ini menjadi badal ba'du minggu dari sitatu asya'a. Ya, sitatu asya'a dibaca rafa. Tanda rafanya dhammah. Sebab al-islamu merupakan isim mufrad dan untuk senggotnya ya masdar dari aslama yuslimu ya. Jadi i'rab dari badal itu mengikuti i'rabnya mubdal minhu. Mubdal minhunya sitatu asya'a dibaca rafa sehingga di sini al-islamu juga dibaca rafa. Selanjutnya fala tajibu, fa-nya di sini saya jadikan sebagai fa tafra' atau kalian kalau punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian la di sini merupakan huruf nafi, tajibu adalah fi'il mudhari' dibaca rafa ya, tanda rafanya dhammah jelas. Kemudian untuk fa'il dari la tajibu saya masukkan lanya ya. Fa'il dari la tajib, fa'il dari tidak wajib itu adalah dhamir mustatir takdirannya hiya dan hiya ini kembali ke zakatul mawashi. Selanjutnya ala kafirin, jar majrur, huruf jarnya ala, majrurnya adalah lafadz kafirin yang berupa isim mufrad sehingga tanda jarnya menggunakan kasrah. Berikutnya isim fa'il ya. Selanjutnya asliyin menjadi sifat atau naat dari kafirin. Jelas. Di situ diakhiri dengan ya nisbat. Selanjutnya wa ammal murtadu. Wawnya saya jadikan waw istinaf. Amma itu merupakan salah satu perabot atau adat syarat. Jadi sebagaimana bait amma kamah mayaku min syai'in wa fa wiha wujuban ulifa. Itu ya. Sehingga nanti untuk jawabnya itu ada tambahan fa-nya. Gitu ya. Syaratnya menggunakan amma, jawabnya nanti ada fa-nya. Selanjutnya al-murtadu menjadi mubtada dibaca rafa, tanda rafanya dhammah. Ya, jelas sebab al-murtadu isim mufrad. Selanjutnya fas-sahihu. Fa-nya merupakan fa jawab ya. Kemudian as-sahihu itu merupakan khobar dari al-murtadu dibaca rafa. Tanda rafanya menggunakan dhammah, jelas ya. Selanjutnya an-nama lahu, anna itu merupakan salah satu saudaranya inna ya, amil nawasir yang menasabkan isimnya dan merafakkan khobarnya. Kemudian malahu menjadi isimnya anna dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah pada mudhof pada mala. Di sini berupa idhofah, mana sebagai mudhof, hu sebagai mudhof ilaih. Di situ mudhof ilaihnya berhubung berupa isim dhamir dan isim dhamir itu hukumnya mabni, tidak bisa menerima i'rab sehingga hu di sini bukan dibaca jar tapi fi mahalli jarrin, menempati posisi i'rab jar. Ya. Selanjutnya mauqufun menjadi khobarnya anna dibaca rafa, tanda rafanya dhammah. Ya, sebab mauqufun isim mufrad sehingga isim maf'ul. Jelas. Selanjutnya fa in ada.
Fa-nya, fa-nya di sini kalau versi saya pribadi ya, kalau salah mohon dikoreksi. Fa-nya saya jadikan sebagai fa, itu isti'naf, huruf isti'naf, ya. Selanjutnya in adalah, salah satu amil jazm, ya, dan juga huruf syarat. Dan in itu menjazmkan dua fi'il, mudhari' ya, wajzim bi in wa man wa ma wa mahma ayyin mata ayyana ina idma. Itu kalau setelah ini itu berupa fi'il mudhari'. Namun jika setelah ini itu berupa fi'il madhi, maka fi'il madhi itu fi mahalli jazmin, ya. Nah, di sini yang setelah in pada redaksi ini adalah ada. Ada itu fi'il madhi, sehingga fi'il madhi ini fi mahalli jazmin, gitu ya. Ada fi'il madhi mabni tadi. Kemudian untuk fa'il dari ada adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke al-murtad. Selanjutnya ilal islami, jar majrur, huruf jarnya ila, majrurnya adalah lafadz al-islami, ya. Selanjutnya wajabat. Wajabat menjadi jawab dari ada, dari fi'il syarat ada. Dan wajabat di sini lagi-lagi adalah fi'il madhi, dan ini juga fi mahalli jazbin. Jadi yang dijazmkan kedua oleh in. Yang dijazmkan pertama adalah ada, yang dijazmkan kedua adalah wajabat. Ya. Bukan dijazmkan sih yang benar itu, tapi apa ya? Saya juga bingung jelaskannya. Ya udahlah dijazmkan gitu. Tapi di sini yang benar itu fi mahalli jazmin ya, karena fi'il madhi. Fi'il madhi itu hukumnya mabni. Mabni itu tidak bisa menerima i'rab rafa, nasab, jar ataupun jazm. Bisanya fi mahalli gitu ya. Fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, jarin, fi mahalli jazmin itu ya. Itu wajabat. Nah, untuk fa'il dari wajabat, nah, fa'ilnya adalah ta'nis sakinah di situ. Wajabat ta'nis sakinah di situ menjadi fa'ilnya, dan ta'nis ini maksudnya atau kembalinya adalah ke zakat, ya. Zakat mawasi yang kita bahas di sini kan zakat mawasi, zakat hewan ternak. Alaihi adalah jar majrur, huruf jarnya ala, majrurnya itu isim domir. Isim domir itu kan hukumnya mabni, tidak bisa menerima i'rab, sehingga isim domir ini fi mahalli jarrin gitu. Wa illa wawnya saya jadikan sebagai waw atof atau waw istinaf juga bisa sih. Waw istinaf juga bisa. Terserah kalian mau menjadikannya yang model apa. Kemudian illa. Nah, illa di sini itu asalnya adalah in yang huruf syarat tadi yang juga termasuk amil jazm, kemudian ketambahan dengan la huruf nafi ya. Sehingga di sini kemudian ditulis ringkas menjadi illa. Ini illanya bukan illa adat istisna ya, bukan. Tapi di sini adalah in plus la huruf nafi. Jadi seperti itu, dan di sini untuk untuk fi'il dan fa'ilnya itu dibuang. Wa illam ya'ud ilal islami. Kalau saya lihat di Hasyiah Al-Bajuri seperti itu takdirannya. Wa illa fala wa illam ya'ud ilal islami fala tajibu alaihi. Gitu untuk takdirannya. Cuman di sini kita lihat yang dohirnya saja ya. Wa illa tadi sudah jelas, untuk fi'il dan fa'ilnya itu dibuang karena sudah maklum. Ya, yang namanya sudah maklum ini ada juga di dalam bahasa Indonesia. Misalkan seperti ini. Ini kan fa'in ada ilal islami wajabat alaihi. Manakala orang murtad tadi itu kembali masuk Islam, maka zakat tadi menjadi wajib baginya. Jika tidak, ya maka tidak. Kan seperti itu. Kita sebagai pendengar itu sudah paham, atau sebagai pembaca itu paham. Jika tidak, ya maka tidak gitu. Jika tidak kembali masuk Islam, maka ya zakat tidak wajib, maksudnya kan seperti itu. Tapi kita itu menghemat omongan atau menghemat tulisan, menjadinya seperti ini. Itu selanjutnya fa-nya merupakan fa jawab dia. Kemudian la di sini merupakan huruf nafi. Fala asalnya fala tajibu alaihi. Fala tajibu mongko ora wajib apa zakat alaihi ing atase al-murtad. Nah, jadi cukup sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dan insya Allah untuk bagian selanjutnya akan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.